Kalau kamu lagi sendirian malam-malam, lebih takut mana? Buka mata, terus lihat sesuatu senyum di depan mukamu, atau tutup mata rapat-rapat, tapi telinga kamu dengan jelas dengar suara langkah kaki yang mondar-mandir di atas plafon kamarmu? Banyak orang yang gampang banget bilang, udah, tarik selimut aja, nutupin kepala, baca doa, nanti juga hilang sendiri. Coba jujur, komen di bawah kalau kamu termasuk tim tarik selimut. Memang kerasa aman sih. Tapi percaya sama saya, khusus untuk malam itu, ide diam dan berlindung di bawah selimut adalah kesalahan yang paling fatal. Karena kadang mereka nggak ada di lantai. Kita mulai ceritanya. Namanya Arya. Umurnya 28 tahun. Dia ini seorang freelancer desain grafis. Teman saya yang satu ini, jujur aja, tipe orang yang logisnya kadang kebangetan. Dia nggak suka bersosialisasi. Hidupnya terisolasi, cuma muter-muter di deadline, revisi klien, dan kopi hitam. Buat menghemat budget hidupnya, Arya nekat nyewa sebuah rumah tua di pinggiran kota. Harganya murah, terlalu murah sebenarnya. Tapi buat orang yang otaknya cuma mikirin efisiensi kayak dia, rumah itu masuk akal. Spot kerjanya, Arya sengaja bikin meja custom yang ngepas banget ditaruh di ruang kosong, tepat di bawah gam tangga kayu rumah itu. Ruangannya sempit, agak berdebu, dan baunya kayak kertas lapuk yang kena air. Tapi katanya, biar cozy, kerasa kayak bunker, jadi bisa fokus. Iya, dia memang sangat fokus. Saking fokusnya, dia lupa nanya ke ibu kos, kenapa penghuni sebelumnya cuma bertahan 4 hari lalu kabur ninggalin DP sewa. Malam itu, jam 3 pagi. Di luar, hujan turun deras banget. Bukan hujan badai yang ribut, tapi hujan awet yang rintiknya rapat dan bikin suhu ruangan anjlok. Suara air yang nabrak aspal jalanan nutupin suara apa aja dari luar. Di dalam rumah itu, cuman ada cahaya putih kebiruan dari layar monitor yang nerangin muka pucat Arya. Dia lagi pusing ngedit detail vektor yang harus dikirim jam 8 pagi. Udara kerasa makin dingin. Bulu kuduknya sesekali berdiri, tapi dia cuma mikir itu karena angin malam yang masuk dari celah jendela. Sampai akhirnya, di sela-sela suara hujan yang monoton itu, dia dengar sesuatu. Tok, satu ketukan lambat. Suaranya tebal, kayak sebatang kayu jati berukuran besar yang diadukkan ke lantai keramik. Arya berhenti mengklik mouse. Matanya masih nempel di layar, tapi telinganya menajam. Tok! Ketukan kedua. Kali ini suaranya bikin dada Arya sedikit berdesir. Ada yang aneh. Suara itu jelas ada di dalam rumah. Tapi arahnya bukan dari lantai bawah tempat dia duduk. Suara itu asalnya dari atas. Dari arah dinding atas, dekat sekali dengan langit-langit ruangan. Ingat, rumah yang disewa Arya ini cuma 1 lantai. Plafonnya lumayan tinggi, sekitar hampir 3 meter. Di atas plafon itu langsung genteng. Tikus? Nggak mungkin. Tikus nggak menghasilkan suara kayu beradu sekencang itu. Kucing garong? Terlalu berat. Suara ini terlalu mantap, terlalu berpola. Tok. Langkah ketiga. Bergerak perlahan mengelilingi ruang tamu. Arya menelan ludah. Tenggorokannya tiba-tiba kering. Dia mencoba merasionalisasi keadaan. Paling ranting, pohon mangga di luar patah terus nabrak genteng. Batinnya mencoba menenangkan detak jantungnya yang mulai berpacu. Tapi logikanya sendiri menolak keras alasan itu. Ranting jatuh nggak mungkin melangkah dengan ritme yang seteratur itu. Jeda antara satu suara tok ke tok berikutnya itu persis seperti orang yang sedang berjalan santai. Dan yang bikin perut Arya mual, setiap kali suara kayu itu menghantam sesuatu, ada suara gesekan basah yang mengikutinya. Suara lengket, kayak segumpal lumpur basah yang diinjak kuat-kuat lalu diangkat lagi. Tok, ceplet, tok, ceplet. Suara langkah aneh itu kini mulai bergerak mendekat. Ke arah area tangga, ke arah meja kerjanya.
Arya menahan napasnya. Udara di bawah gam tangga tiba-tiba terasa sangat pengap, seolah ada yang menyedot semua oksigen dari sana. Tangannya kaku di atas keyboard. Matanya perlahan melirik ke atas, menatap sela-sela anak tangga, kayu tepat di atas kepalanya. Gelap. Hanya ada bayangan pekat di sana. Suara langkah itu, berhenti. Tepat di atas ubun-ubunnya. Tinggi di dekat plafon sana. Hening, kosong. Hanya ada suara hujan di luar. Arya diam mematung selama nyaris 1 menit penuh. Ketegangan di lehernya mulai mengendur. Dia baru saja mau membuang napas lega, meyakinkan dirinya sendiri kalau itu cuma halusinasi pendengaran akibat terlalu banyak minum kopi dan kurang tidur. Dia meyakinkan dirinya bahwa tidak ada makhluk logis yang bisa berjalan menempel di dinding atas. Sampai akhirnya, di tengah keheningan itu, tes. Plop. Sebongkah lumpur hitam pekat yang basah dan berbau anyir jatuh dari atas sela-sela anak tangga, mendarat tepat mengenai tombol spacebar laptopnya. Lumpur itu bau tanah basah yang busuk, seperti selokan yang bercampur dengan tanah galian baru. Arya menahan napas, tangannya gemetar di atas keyboard. Pikirannya, yang biasanya begitu tajam dan rasional, tiba-tiba macet total. Dia menatap layar laptopnya yang berkedip, lalu perlahan otaknya memutar kembali ingatan beberapa jam yang lalu. Sore tadi, sekitar jam 5:30, maghrib. Langit berubah gelap lebih cepat dari biasanya karena mendung tebal. Arya baru saja pulang dari minimarket, berlari menerobos hujan lebat. Di tangannya ada sebuah payung hitam besar. Payung tua peninggalan penghuni sebelumnya yang dia temukan di sudut garasi. Kondisinya sudah reyot, beberapa jari-jarinya bengkok. Waktu Arya sedang membuka gembok pintu, ibu kos yang kebetulan lewat sempat menegurnya dari jauh. "Mas Arya, nanti payungnya taruh luar aja ya. Apalagi ini udah surup, maghrib. Pak Mali buka payung di dalam rumah, apalagi payung hitam. Nanti ada yang ikut neduh." Arya cuma tersenyum tipis waktu itu. Senyum meremehkan. Di kepalanya, hal-hal mistis seperti itu hanyalah produk ketakutan masyarakat kuno yang nggak paham fisika. "Air hujan bikin lantai kayu cepat lapuk, Bu," gumam Arya pelan setelah ibu kos pergi. Dia melangkah masuk, mengunci pintu, dan membawa payung yang basah, kuyup, itu ke tengah ruang tamu. Tanpa ragu, ceklek. Dia membuka payung hitam itu lebar-lebar di dalam rumah, membiarkannya mekar seperti bunga jamur raksasa di tengah ruangan, agar cepat kering. Itu 6 jam yang lalu. Sekarang, kembali ke jam 3 pagi. Di bawah gam tangga yang pengap, Arya masih membeku menatap gumpalan lumpur di laptopnya. Hujan di luar masih menderas. Tapi tiba-tiba, suhu di dalam ruangan merosot tajam. Hawa dinginnya bukan seperti hembusan AC, melainkan seperti hawa dingin saat kamu membuka pintu kulkas yang lama tertutup, menusuk tulang. Lalu, dari arah ruang tamu yang gelap gulita, terdengar suara logam bergesekan. Kriit, darah Arya berdesir, bulu kuduknya berdiri serentak. Dia memutar lehernya pelan-pelan, mengintip dari balik gam tangga ke arah ruang tamu. Jantungnya berdebar sangat keras, sampai telinganya ikut berdenging. Di sudut sana, dalam remang cahaya jalanan yang masuk dari celah jendela, payung hitam yang tadi siang dia buka mulai bergerak. Bukan tertiup angin. Angin malam nggak punya jari untuk menarik tuas besi. Krek! Satu ruas rangka payung menekuk ke bawah. Kain hitamnya berdesir pelan. Arya menelan ludah. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Dia ingin lari ke arah pintu depan, tapi kakinya seolah dipaku ke lantai kayu. Tubuhnya menolak perintah otaknya. Krek. Ruas kedua menekuk. Ya, pernahkah kamu mendengar suara payung tua ditutup perlahan-lahan di tengah malam yang sunyi? Suaranya serak, menyeramkan. Seseorang
Atau sesuatu sedang menutup payung itu dengan sangat sabar. Tangannya pasti sangat dingin. Nggak mungkin. Ini pasti cuma perpegasnya yang rusak. Arya bermonolog dalam hati. Napasnya putus-putus. Dia memaksa sisa-sisa kewarasannya mencari alasan logis. Ya, pegasnya rusak karena udah tua. Payung itu nutup sendiri karena gravitasinya, ya, gravitasi. Tapi, logika itu hancur berantakan di detik berikutnya. Lampu neon tua di tengah ruangan tiba-tiba berkedip. Bzzz. Cahaya putihnya mati nyala secara tak beraturan selama 3 detik yang terasa seperti selamanya. Di sela-sela kedipan lampu itu, Arya membelalakan matanya. Saat lampu kembali menyala stabil dengan suara dengungan pelan, payung hitam itu sudah tertutup rapat, sempurna. Tergeletak begitu saja di atas lantai kayu. Hening kembali menyelimuti ruangan, hanya derai hujan di luar. Otak Arya berteriak panik. Kalau payung itu sudah tertutup, pertanyaannya, siapa yang menutupnya? Dan kalau memang dia yang menutupnya, di mana makhluk itu sekarang? Mata Arya menelusuri lantai di sekitar payung itu. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi pandangannya perlahan ditarik ke arah lain. Ke arah noda kotor yang tertinggal di dekat payung. Ada jejak basah di sana. Jejak gumpalan lumpur sebesar kepalan tangan. Tapi bentuknya sangat aneh. Itu bukan tapak kaki manusia. Bukan juga tapak hewan. Bentuknya bulat, padat, dan kecil. Persis seperti ujung tongkat kayu yang ditusukkan ke tanah berlumpur. Dan yang membuat Arya nyaris berhenti bernapas adalah arah jejak itu. Jejak lumpur itu tidak berjalan mendatar ke arah pintu atau kamar. Jejak itu merambat naik ke dinding. 1 cap lumpur, 2 cap, 3 cap, menanjak lurus secara vertikal di tembok ruang tamu. Jejak itu terus naik, berbelok menempel di langit-langit plafon, dan jejak basah terakhirnya berhenti tepat di atas gam tangga, tepat sejengkal di atas kepala Arya. Pernahkah kamu menyesali sesuatu sampai rasanya dadamu mau pecah? Itulah yang dirasakan Arya detik itu. Di bawah meja kerjanya yang sempit. Ya, dia sudah meringkuk di bawah kolong meja, memeluk kedua lututnya rapat-rapat ke dada. Laptopnya dibiarkan menyala di atas. Layarnya masih menyorotkan cahaya redup ke dinding. Logikanya sudah hancur lebur, berkeping-keping. Sisa-sisa kesombongannya sebagai pemuda modern yang selalu menertawakan hal gaib menguap begitu saja. Digantikan oleh insting purba manusia yang paling dasar, bertahan hidup. Bodoh, gue bodoh banget, batinnya menjerit, suaranya menggema di kepalanya sendiri. Keringat dingin bercucuran sebesar biji jagung dari dahinya. Keringat itu mengalir, masuk ke mata, perih. Tapi dia bahkan tak berani mengangkat 1 jari pun untuk mengusapnya. Tubuhnya kaku seperti batu. Kenapa dia harus buka payung hitam itu? Kenapa dia menyepelekan peringatan ibu kos maghrib tadi? Sekarang, saya tanya ke kalian. Kalau kalian ada di posisi Arya, jujur, apa yang bakal kalian lakuin? Coba bayangin. Di luar gelap, hujan, kalian sendirian. Ada sesuatu di rumah kalian? Kalian pilih lari sekuat tenaga ke pintu depan, menerobos gelapnya ruang tamu dengan risiko bertabrakan langsung sama makhluk itu, atau kalian pilih diam meringkuk di kolong meja, menahan napas, berharap makhluk itu buta dan cuma numpang lewat. Coba komen di bawah. Mana yang menurut kalian paling logis buat selamat? Kebanyakan orang pasti pilih diam kan? Cari tempat sembunyi terkecil. Begitu juga Arya. Dia memilih menjadi tidak terlihat. Tapi kadang, diam justru memperpanjang penderitaan. Karena dari arah ruang tamu, suara itu terdengar lagi. Tok, srek, tok, srek. Suara hantaman kayu keras. Tapi kali ini, ritmenya berbeda.
Ada suara seretan di lantai setelah kayu itu mengetuk. Suara itu mulai bergerak, memutari area ruang tamu dengan lambat. Sangat lambat. Seolah sedang menginspeksi setiap sudut ruangan. Plafon gipsum rumah tua itu bergetar hebat setiap kali suara tok terdengar. Debu-debu halus berjatuhan dari sela-sela papan di atas kepala Arya. Arya menutup telinganya dengan kedua tangan. Jantungnya berdebar sangat kencang, memompa darah ke kepalanya, sampai menghasilkan suara dek, 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 yang menulikan. Dia merasa dadanya seperti mesin detak jantung yang mau meledak. Dia takut suara jantungnya sendiri bisa terdengar keluar meja. Sambil memejamkan mata rapat-rapat di kegelapan kolong, pikiran analitisnya yang tersisa mulai memaksa menyusun kepingan teka-teki yang berserakan. Jejak lumpur bulat sebesar kepalan tangan. Langkah yang pelan, kaku, tapi sangat berat. Suara benturan kayu ke lantai. Dan ketinggian jejak di tembok yang sama sekali tidak wajar. Itu bukan manusia raksasa. Bentuk jejaknya terlalu kecil dan padat untuk menopang beban tubuh raksasa. Itu ujung kayu. Sebatang kayu. 2 batang kayu panjang. Mata Arya terbelalak dalam gelap. Ingatannya melayang ke permainan tradisional yang sering dia lihat di kampung halamannya dulu. Egrang. Makhluk itu berjalan menggunakan egrang di dalam rumahnya. Mengerikan? Belum. Yang paling bikin gila adalah fakta bahwa egrang itu tingginya nyaris menyentuh langit-langit, hampir 3 meter, menempelkan noda lumpur di sana-sini. Tapi Arya tidak bisa melihat wujud siapa yang menaikinya. Sesuatu yang tak kasat mata sedang menyeimbangkan tubuhnya di atas 2 potong kayu tua, berkeliling mencari si pelanggar pantangan. Tok, langkah itu makin dekat ke area gam tangga, ke tempat persembunyian Arya. Suhu ruangan anjlok lagi. Kali ini sampai napas Arya mengeluarkan uap putih tipis. Tok, langkah itu berhenti. Tepat di depan meja kerjanya. Papan lantai kayu berderit keras, melengkung ke bawah, menahan beban yang luar biasa berat tepat sejengkal dari wajah Arya yang bersembunyi di bawahnya. Arya menahan napas sampai paru-parunya terasa mau robek. Dia tak berani berkedip. Matanya nanar menatap lantai di depannya. Kosong. Tidak ada tiang kayu, tidak ada kaki. Tapi tekanan di udara membuktikan ada sosok menjulang tinggi berdiri pas di depan mejanya. Apa yang dia mau? Dia nyari gue? Dia nyari payung itu? Batin Arya histeris. Apakah makhluk setinggi itu bisa menunduk melihat ke bawah sini? Lalu, suara keseimbangan egrang itu berhenti sama sekali. 1 detik, 2 detik, 5 detik, hening yang mematikan. Hanya rintik hujan yang mulai mereda di luar. Arya merasa waktu benar-benar berhenti. Otaknya mencoba menghibur diri. Mungkin makhluk itu sudah pergi. Mungkin dia nggak bisa lihat gue di bawah sini. 10 detik berlalu. Keheningan itu terlalu lama. Terlalu menyiksa batas mentalnya. Perlahan, sangat perlahan, Arya berniat melepaskan tangannya dari telinga, ingin mengubah posisi kakinya yang mulai kram parah. Tapi baru saja dia menggeser ujung sepatunya 1 sentimeter ke depan. Dari arah bawah, tepat dari lantai kayu di bawah dagunya, berhembus udara yang sangat dingin dan berbau tanah kuburan basah. Dan menyusul hembusan itu, sebuah suara tarikan napas serak, sangat dekat. Suara napas berlendir itu tidak datang dari atas, tidak dari depan. Suara itu ditarik tepat di depan hidung Arya. Makhluk itu tidak sedang berdiri lurus. Sesuatu yang tak terlihat itu sudah melipat tubuh panjangnya ke bawah. Wajahnya, entah seperti apa bentuknya, kini berada tepat di depan wajah Arya di kolong meja yang gelap itu. Napas itu dingin, sangat dingin. Bau busuknya menyengat rongga hidung Arya sampai rasanya dia mau muntah.
Sesuatu yang tak kasat mata itu bernapas tepat di depan wajahnya. Di kolong meja yang sempit dan gelap itu, Arya bisa merasakan hawa beku menembus pori-pori kulitnya. Saking dekatnya, bulu matanya bahkan terasa bergerak tertiup hembusan napas berlendir itu. Dia memejamkan mata rapat-rapat, sangat rapat. Air matanya mulai merembes keluar bercampur keringat dingin. Tubuhnya gemetar tak terkendali, giginya gemeretak menahan suara isakan panik yang tertahan di tenggorokan. Otaknya, yang tadinya penuh dengan teori sains dan logika efisiensi, kini cuma bisa meneriakkan satu kata, "Lari!" Adrenalin meledak di nadinya. Ketakutan yang memuncak tidak lagi membuatnya kaku, tapi justru memicu insting purba manusia untuk melawan. Dia tahu, kalau dia diam terus, di sini dia mati. Di kegelapan itu, dia teringat satu benda, payung hitam. Payung tua yang tadi tertutup sendiri dan tergeletak di lantai, tak jauh dari mejanya. Dengan sisa tenaga yang entah dari mana datangnya, Arya menjerit sekuat-kuatnya, memecah keheningan jam 3 pagi yang mencekam. Dia menerjang keluar dari bawah gam tangga, berguling ke lantai ruang tamu. Tangannya meraba panik dalam remang-remang, dan dapat! Jari-jarinya mencengkeram gagang kayu payung hitam itu. Tanpa berpikir panjang, dia mengayunkannya membabi buta ke depan. Seperti orang gila mengayunkan pedang ke arah ruang kosong di mana makhluk itu seharusnya berada. Logika normalnya berharap payung itu hanya akan menembus udara kosong. Bukankah hantu itu tidak ada wujud fisiknya? Tapi, berak! Tangan Arya bergetar hebat. Tulang pergelangannya serasa mau copot. Ujung payung itu menghantam sesuatu yang sangat keras. Bukan daging, bukan tembok, dan jelas bukan angin. Melainkan sebatang kayu kokoh yang berdiri tegak-tegak lurus, menancap tak kasat mata, tepat di tengah ruangan. Arya terpental ke belakang. Punggungnya menabrak dinding rumah. Matanya terbelalak ngeri. Hawa di ruangan itu seketika berubah. Bukan lagi dingin, tapi berat. Sangat berat. Makhluk itu marah besar. Suara tok, tok. Egrang itu kini terdengar kacau, beringas, dan sangat cepat. Mondar-mandir menghantam lantai papan. Lantai bergetar hebat seolah ada gempa bumi lokal. Di udara kosong, bercak-bercak lumpur hitam tiba-tiba muncul dan tercetak begitu saja dengan suara sepelet, sipelet. Mengambang sejengkal dari wajah Arya, lalu berpindah menghantam dinding, lalu naik ke langit-langit. Plafon rumah berderit kencang seolah mau runtuh. Suara kayu beradu bergema ke seluruh penjuru ruangan. Arya menutupi kepalanya dengan lengan, bersiap menerima serangan mematikan dari entitas raksasa itu. Tapi tunggu dulu, ada satu hal yang janggal, sangat janggal. Di tengah amukan beringas itu, makhluk tersebut tidak menyerang Arya secara langsung. Jejak-jejak lumpur gila itu tidak mengarah untuk menginjak atau mencekiknya. Sebaliknya, Arya merasakan tarikan yang luar biasa kuat dari tangannya sendiri. Payung hitam itu, ujung kain payung yang basah itu, seolah dicengkeram paksa oleh kekuatan tak terlihat. Makhluk itu tidak mempedulikan Arya. Makhluk itu sedang berusaha merebut payungnya. Tarik-menarik yang gila pun terjadi. Arya menahan gagang payung itu dengan kedua tangannya. Tubuhnya terseret beberapa sentimeter ke depan di atas lantai kayu. Pikirannya berputar liar. Kenapa? Kenapa hantu Egrang tak kasat mata ini begitu menginginkan payung usang ini? Apa pentingnya payung ini buat dia? Tenaga entitas itu terlalu besar. Urat-urat di tangan Arya menonjol. Kulit telapak tangannya mulai lecet berdarah bergesekan dengan gagang kayu. Dia tahu dia pasti kalah. Tapi ketakutan membuatnya tidak berani melepaskan satu-satunya pembatas antara dirinya dan makhluk itu. Krak! Suara retakan halus memecah suara hujan.
Gagang payung tua yang terbuat dari kayu jati tebal itu ternyata tak sanggup menahan tarikan dua arah yang ekstrem. Kayu pelitur itu melengkung kaku, urat kayunya merintih. Prakaka! Gagang kayu itu pecah berantakan jadi dua. Arya terpelanting keras ke belakang, kepalanya nyaris membentur lantai. Sisa-sisa bagian atas payung hitam itu tersentak ke udara kosong, terlempar, lalu jatuh berdebum ke sudut ruangan gelap, tak bergerak lagi. Seketika itu juga, hening. Suara egrang berhenti total. Getaran lantai menghilang. Udara berat itu menguap begitu saja. Napas Arya terengah-engah, dadanya naik turun menatap nanar ke depan. Dia masih menggenggam sisa patahan gagang di tangannya. Namun, dari dalam patahan gagang kayu yang ternyata berongga itu, ada sesuatu yang meluncur jatuh. Sesuatu yang kecil, padat, jatuh ke lantai kayu dengan suara klitik, klitik, klitik. Benda itu menggelinding pelan di atas papan kayu, menembus sisa-sisa cahaya redup lampu, dan akhirnya berhenti diam, tepat menyentuh ujung sepatu Arya. Benda itu berhenti menggelinding, membentur pelan ujung sepatu kets Arya. Di bawah cahaya lampu yang berkedip-kedip ngeri, Arya memicingkan mata. Benda itu bukan sekadar patahan gagang kayu biasa. Di dalam rongga kayu yang pecah itu, ada secarik kain kuning kusam yang tergulung rapat. Sebuah raja. Jimat penolak bala kuno yang entah sejak kapan disembunyikan secara paksa ke dalam payung oleh penghuni sebelumnya. Makhluk itu ternyata tidak menginginkan payungnya. Makhluk itu membenci jimat di dalamnya. Saat kain kuning itu terekspos udara, seketika terdengar jeritan melengking yang sangat memekakkan telinga. Suaranya bukan berasal dari pita suara manusia. Jeritan itu menggema dari atap, dari balik dinding, dari setiap sudut rumah tua itu secara bersamaan. Arya tidak berpikir lagi. Logikanya mati total. Dia menerjang ke arah pintu depan, memutar kunci dengan tangan gemetar berdarah, dan berlari menembus hujan lebat jam 3 pagi. Gelap, basah. Pandangannya kabur oleh air mata dan hujan. Di tangga teras yang berlumut, kakinya terpeleset. Tubuhnya terpelanting keras, berguling ke jalan aspal. Tulang lengan kanannya patah seketika. Rasa sakitnya luar biasa, membuat pandangannya memutih. Tapi dia tidak peduli. Dia menyeret tubuhnya di genangan air, terus berlari menjauh sejauh mungkin dari rumah laknat itu. Paginya, Arya ditemukan oleh warga di pos ronda dalam kondisi setengah hipotermia. Bagaimana dengan nasibnya? Laptopnya hancur terendam air hujan yang entah bagaimana bocor tepat di atas mejanya. Semua data klien, file master project besarnya selama sebulan, lenyap tak bersisa. Dia dipecat. Karier freelance-nya hancur lebur. Uang tabungannya terkuras habis untuk biaya rumah sakit dan operasi pemasangan pen di tulangnya. Dia kehilangan segalanya malam itu. Tapi, anehnya, di atas ranjang rumah sakit yang dingin itu, Arya justru menangis lega. Dia sadar, kesombongannya sebagai manusia modern yang merasa paling logis hampir saja mengantarkannya ke liang lahat. Kadang, pantangan dari orang tua zaman dulu, seperti larangan membuka payung di dalam rumah, bukanlah mitos kolot yang bodoh. Itu adalah aturan survival. Aturan yang dibuat karena orang zaman dulu tahu ada dimensi lain yang aturannya tidak bisa dijelaskan dengan fisika. Arya selamat. Itu yang terpenting. Uang bisa dicari, tulang yang patah bisa menyambung lagi. Semuanya sudah berakhir, atau setidaknya begitulah yang dia pikirkan. Sampai minggu ketiga. Hari itu, dengan tangan yang masih digips, Arya nekat kembali ke rumah tua itu pada siang bolong. Dia ditemani temannya untuk mengemasi sisa barang dan pindah selamanya. Saat dia sedang membereskan tumpukan sampah di dekat garasi, napasnya tiba-tiba tercekat. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Di sudut ruangan dekat pintu,
tergeletak payung hitam tua itu. Arya mendekat dengan kaki gemetar. Dia menunduk perlahan. Gagang kayu jati payung itu utuh, mulus. Tidak ada yang patah sama sekali. Keringat dingin kembali membanjiri lehernya. Pikirannya berputar sangat liar. Kalau payung ini tidak pernah patah, lalu bongkahan kayu apa yang hancur di tangannya malam itu? Bongkahan kayu yang secara refleks dia kantongi ke dalam jaketnya saat berlari. Dan entah kenapa, masih dia simpan di laci kamar kos barunya sampai detik ini. Tangannya yang gemetar meraba sisa ingatan malam itu. Kayu itu berat. Bau tanah basah. Itu bukan gagang payung. Itu adalah bagian bawah dari egrang kayu milik makhluk tersebut. Malam itu Arya secara tidak sengaja telah mematahkan tongkat kaki makhluk itu. Bulu kuduk Arya berdiri serentak. Dia melirik jam dinding di ruangan itu. Malam ini, kebetulan langit kembali mendung pekat. Dan di tempat kos barunya sekarang, hujan mulai turun rintik-rintik. Jarum jam beringsut mendekati pukul 3 pagi. Di kejauhan, dari arah jalanan aspal sepi di depan kamarnya, terdengar suara itu lagi. Tok, sreg, tok, sreg. Langkah itu lambat. Sangat lambat. Dan suaranya terdengar pincang. Seretan kayunya lebih panjang. Sesuatu sedang berkeliling mencari potongan kakinya yang hilang. Sekarang saya mau tanya sama kalian. Tolong jawab sejujurnya. Kalau kalian ada di posisi Arya malam ini, dan kalian punya bagian tubuh dari entitas yang sedang marah besar berjalan ke arah kamar kalian, apa yang bakal kalian lakuin? Bakar potongan kayu itu malam ini juga. Dan berharap makhluk itu musnah? Atau justru makin mengamuk? Atau kalian bawa kayu itu keluar menembus hujan, lalu menyerahkannya kembali ke pemiliknya secara langsung dalam gelap? Coba komen di bawah. Karena jujur aja, malam ini Arya butuh jawaban secepatnya. Sebelum suara langkah pincang itu benar-benar berhenti tepat di depan pintunya.